Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap belajar di rumah, selalu semangat belajar didampingi oleh ayah dan bunda. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 6 pembelajaran 5 dan 6 subtema 2. Kita akan belajar tentang yang pertama adalah kalimat ajakan, kemudian kalimat tanggapan, kemudian kita akan belajar tentang bangun datar. Macam-macam bangun datar sudah kita pelajari, kita ulangi lagi. Nah, setelah anak-anak belajar bersama bu guru, nanti anak-anak diharapkan akan dapat memilih dan mana itu kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Setelah menemukan, kemudian anak-anak salin di buku tema. Setelah itu anak-anak akan menggunting, kemudian melekat dan menyusun bangun datar yang anak-anak sukai menjadi bentuk bangun yang bagus. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Kita semua berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Silakan buku temanya disiapkan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran 5. Ayo mengamati. Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Ia ikut kegiatan menari di balai desa. Siti sangat suka berada di balai desa. Nah anak-anak, Siti mengamati lantai yang ada di balai desa. Bagus sekali, berwarna-warni. Ada kuning, ada biru muda, ada biru tua. Wow, bentuknya seperti yang diajari bu guru kemarin ya. Ada 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi kiri dan kanan juga berhadapan. Ini adalah ciri-ciri bangun persegi panjang. Isilah titik-titik dengan kata ajakan. Anak-anak, kita ingat lagi kata ajakan yang sudah kita pelajari. Apa ciri-cirinya? Yaitu menggunakan kata ayo, mari, yuk. Jadi ada 3 kata yang harus kita ingat-ingat. Sekarang Siti, aku suka lantai balai desa. Susunan keramiknya indah. Nah, sekarang yang dikatakan Lani. Anak-anak, Lani akan mengatakan dengan memilih kalimat atau kata ajakan yang tadi sudah disebutkan bu guru. Mari, yuk, ayo. Yuk. Siti memilih kata mari. Mari kita ke balai desa. Nah, Siti sudah menemukan 1 kalimat ajakan. Kemudian di bawahnya juga harus diisi kata ajakan lagi. Yuk, amati lantai kesukaan Siti. Nah, sudah ada 2 kalimat ajakan yang ditemukan. Yang pertama, mari kita ke balai desa. Yang kedua, yuk amati lantai kesukaan Siti. Nah, anak-anak, sekarang dilanjutkan Dayu. Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar. Nah, itu kalimat apa ya anak-anak ya? Kalau kalimat ajakan tidak ada kata ayo, mari, yuk. Tetapi setelah Lani berkata, ayo kita ke balai desa, maka
Dayu menanggapi, maaf, aku tidak bisa ikut. Jadi yang dikatakan Dayu adalah kalimat tanggapan. Kenapa Dayu tidak bisa ikut? Karena harus menemani ibu ke pasar. Kemudian apa yang dikatakan Udin, anak-anak? Terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Kakiku sedang sakit. Udin juga memberi tanggapan, lain waktu saja. Karena apa, anak-anak? Kenapa kok Udin tidak bisa ikut? Karena kaki Udin sedang sakit. Apa tanggapan Edo? Semoga cepat sembuh Udin. Nah, ini karena tadi kakinya Udin sakit, Edo mendoakan. Nah, kalimat tanggapan Edo untuk Lani, aku ikut Lani. Nah, ya. Jadi Dayu tidak bisa ikut karena harus menemani ibu ke pasar. Udin juga tidak bisa ikut karena kakinya sedang sakit. Yang bisa ikut siapa? Edo. Aku ikut Lani. Nah, titik-titik Edo kita ke balai desa. Yang dikatakan Lani adalah kalimat ajakan. Lani memilih kata, ayo Edo kita ke balai desa. Anak-anak, tadi kita menemukan 2 kalimat ajakan, sekarang ditambah 1 lagi. Ayo Edo kita ke balai desa. Kalimat tanggapannya Edo bagaimana? Baiklah. Jadi anak-anak, kita sudah menemukan 3 kalimat ajakan, kemudian kita sudah menemukan 4 kalimat tanggapan Dayu, maaf aku tidak bisa ikut. Kalimat tanggapan Udin, terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Kemudian kalimat tanggapan Edo, aku ikut Lani. Nah, kemudian kalimat tanggapan Edo berikutnya, baiklah. Nah, anak-anak, kita sudah menemukan kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Nah, setelah kita temukan, nah ini, ayo menulis apa yang kita temukan. Kita tulis di sini. Amati kalimat ajakan dan tanggapan di depan. Salinlah di tempat yang sudah tersedia. Sudah jelas sayang? Silakan disalin dengan tulisan yang rapi. Jangan lupa awal kalimat huruf besar. Kita lanjutkan. Bagaimana hasil pengamatan Lani? Tulislah bentuk bangun datar pada lantai kesukaan Siti. Ya, tadi 2 sisi yang berhadapan sama panjang, sisi kiri dan sisi kanan juga sama panjang. Itu adalah ciri-ciri bangun persegi panjang. Silakan ditulis di tempat yang sudah tersedia. Di mana itu? Di sini ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Mari kita bantu Siti membuat lantai yang indah. Berkreasilah dengan guntingan kertasmu. Guntinglah bentuk bidang datar sebagai berikut. Tempel guntingan kertasmu pada tempat yang tersedia. Nah, anak-anak, di sini banyak sekali bangun datar. Ada persegi dan persegi panjang, ya. Nah, setelah kita tempel, setelah kita gunting yang rapi ya, anak-anak, mengguntingnya yang rapi. Anak-anak, sebelum kita menggunting, jangan lupa hati-hati kalau menggunakan gunting. Karena gunting itu berbahaya, kalau kena tangan kita bisa luka. Jadi anak-anak harus menggunting yang rapi, hati-hati. Setelah kita gunting rapi, kemudian kita tempelkan. Di mana kita menempelnya sayang? Di sini tempatnya. Nah ini ya, ditempel sesuai dengan kreasi anak-anak supaya kelihatan bagus lantainya. Bagaimana? Harus ditempel dengan rapi. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6. Ayo membaca.
Lani bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungannya bersih. Lengkapilah percakapan Lani. Anak-anak, kita akan melengkapi percakapan Lani dengan menggunakan kata ajakan. Apa saja? Ayo, mari, yuk. Apa yang dikatakan teman-teman dalam percakapan ini? Lani, lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana, banyak anak-anak terkena diare. Wow, anak-anak, di lingkungannya Lani kotor atau tidak bersih, sampahnya menumpuk. Di mana sampahnya menumpuk? Di lingkungannya Lani, ya. Sehingga banyak anak-anak terkena diare. Nah, kata ajakan yang digunakan Siti. Nah, Siti memilih menggunakan kata ayo. Ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Ya, anak-anak ya. Jadi setelah di lingkungan Lani tadi terjadi banyak yang terkena diare, maka Siti mengajak bekerja bakti membersihkan sampah. Ini ya sayang ya. Ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Ya, sudah kita temukan satu, yaitu ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Kenapa? Karena di sekitar rumah Lani kotor dan banyak yang terkena diare. Baiklah, kita lanjutkan. Udin, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air, nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Kalimat tanggapan yang dikatakan oleh Benny adalah mari kita kubur kaleng-kaleng. Anak-anak ya, jadi kaleng-kaleng dikubur supaya tidak ada genangan air. Jadi agar tidak terjadi penyakit demam berdarah. Sekarang Siti, di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu bertebaran, banyak orang terkena flu dan batuk. Apa yang dikatakan Edo? Edo memilih kalimat kata ajakannya, yuk. Yuk kita tanam pohon. Mengapa harus menanam pohon anak-anak? Karena pohon itu menghasilkan udara bersih, ya, menghasilkan oksigen. Jadi supaya di lingkungan Siti tidak terjadi penyakit flu dan batuk. Karena kalau debu itu sudah masuk ke dalam hidung kita, maka kita akan bersin-bersin, kemudian kita akan kena flu dan batuk. Karena udaranya kotor, makanya Edo mengajak teman-teman untuk menanam pohon. Ayo kita tanam banyak pohon. Udin, saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Nah, ini dia kata ajakan yang diambil oleh Lani. Lani memilih Mari kita bersihkan selokan setiap hari. Mengapa Lani mengajak membersihkan selokan? Supaya sampah-sampah yang ada di depan rumahnya Udin tidak tersumbat, sehingga selokannya lancar. Ya anak-anak ya, supaya tidak terjadi banjir. Karena banjir itu bisa terjadi apabila air yang ada di selokan kita itu tersumbat sehingga mengenang, akhirnya terjadi banjir.
Nah, anak-anak, kalau sudah selesai, anak-anak tadi sudah yang pertama kali bersama dengan Siti mengajak bekerja bakti untuk membersihkan sampah supaya tidak terjadi penyakit diare karena lalat berterbangan. Kemudian yang kedua, Udin dan Beni. Beni mengajak mengubur kaleng-kaleng. Kenapa? Karena di sekitar rumah Udin terjadi penyakit demam berdarah karena nyamuk-nyamuk itu mengenang di air-air yang ada di kaleng. Makanya kaleng-kaleng yang kosong dikubur supaya tidak dibuat sarang nyamuk. Kemudian Siti dan Edo. Edo mengajak Siti menanam banyak pohon. Kenapa anak-anak? Supaya udaranya bersih, karena pohon menghasilkan udara bersih. Ya, supaya tidak terjadi penyakit flu dan batuk. Kemudian Lani mengajak membersihkan selokan setiap hari. Kenapa? Karena di rumah Udin juga apabila hujan deras maka selokan di rumahnya meluap sehingga tersumbat oleh sampah. Makanya anak-anak, kita harus rajin membantu di lingkungan rumah, membantu ibu, membantu ayah. Membantu apa? Membersihkan rumah, membersihkan selokan, menanam pohon, mengubur kaleng-kaleng bekas supaya kita selalu sehat dan lingkungan kita terjaga kebersihannya. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat. Tadi apa saja yang harus dilakukan? Ayo mencoba. Lingkungan di sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Perhatikan anak-anak ya. Udin dan teman-teman, ada Siti, ada Edo, ada Beni, ada Lani, ada Dayu. Mereka bekerja bersama-sama saling membantu untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Anak-anak juga begitu, di rumah membantu ayah dan bunda membersihkan lingkungan. Ayo berkreasi. Siti ingin berkreasi dengan bangun datar. Siti menggambarkan dinding rumah impiannya. Ini adalah rumah impian Siti. Dindingnya seperti ini anak-anak ya, jadi berselang-seling, warnanya bagus sekali. Mari kita kreasi bersama Siti. Amati bentuk bangun datar pada halaman berikut. Bentuk apa saja yang kamu lihat, sebutkan. Nah anak-anak, ini adalah tempat menggunting bangun datar nanti yang akan kita gunting. Mana itu bangun datarnya? Nah ini dia. Ada bangun datar persegi, ada segitiga, ada persegi panjang. Ya. Nah ini kita gunting satu-satu. Jangan lupa mengguntingnya yang rapi. Kemudian setelah digunting, kita susun yang bagus. Setelah disusun, kemudian kita lem yang rapi. Di mana kita menyusun dan menempelnya? Di tempatnya, yaitu di mana? Sini. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai melakukan kegiatan hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan setiap selesai kegiatan.